Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvis Kalusiswanto dari Program Studi Kimia dengan NIM 250480002. Nah, saya di sini akan menjawab soal dan sekaligus menjelaskan soal tersebut dari mata kuliah praktikum kimia organik 1. Nah, yang pertama itu, alkaloid itu merupakan senyawa basa yang mengandung nitrogen pada heterosiklik. Fungsi reagen kloroform yang digunakan dalam praktikum ini itu sebagai pelarut organik untuk mengekstraksi alkaloid dalam bentuk basa bebas. Nah, selanjutnya fungsi kloroform amonia dalam praktikum ini itu sebagai pembebas lingkungan agar alkaloid lepas dari ikatan garamnya dan bisa menjadi basa bebas. Sedangkan fungsi asam sulfat 2N itu untuk menarik kembali alkaloid dari fase kloroform ke fase air agar dapat bereaksi dengan reaksi logam berat. Nah, skema perpindahannya sendiri itu ada alkaloid dengan fase garam lalu ditambahkan dengan amonium hidroksida, itu akan menjadi alkaloid dengan fase basa bebas, lalu ditambahkan dengan kloroform, lalu fasenya organik, selanjutnya ditambahkan dengan asam sulfat. Nah, ini akan menjadi alkaloid dengan fase garam sulfat di dalam fase air. Hasil positif dari percobaan ini itu pada reagen Mayer sendiri terdapat endapan atau kabut putih yang terbentuk. Sedangkan hasil positif pada reagen Dragendorf itu terbentuknya endapan jingga hingga merah. Pembuktiannya sendiri itu, endapan terjadi karena pembentukan kompleks koordinasi antara atom N pada alkaloid dengan ion logam berat. Nah, selanjutnya nomor 2, uji steroid dan terpenoid. Uji steroid dan terpenoid sendiri itu adalah reaksi oksidasi senyawa di terpenoid atau steroid menggunakan asam asetat anhidrat dan juga asam sulfat pekat. Skema reaksinya sendiri itu yang pertama adanya senyawa terpenoid atau steroid ditambahkan dengan anhidrat asetat dan juga asam sulfat pekat. Lalu hasilnya itu menjadi senyawa terkonjugasi yang nanti hasilnya berwarna. Nah, hasil positif dari percobaan ini sendiri itu pada terpenoid itu nanti akan menghasilkan warna merah keunguan. Sedangkan pada steroid itu nanti akan menghasilkan warna hijau kebiruan. Pembuktiannya sendiri itu perubahan warna terjadi karena terbentuknya sistem ikatan rangkap terkonjugasi atau conformer akibat proses dehidrasi oleh asam sulfat pekat. Nah, selanjutnya nomor 3, uji flavonoid itu merupakan reduksi inti benzopiron pada struktur flavonoid oleh logam magnesium dan juga asam klorida pekat. Skema reaksinya sendiri itu flavonoid ditambahkan dengan logam magnesium ditambahkan dengan asam klorida pekat, asam klorida akan menghasilkan garam flavillum berwarna merah. Nah, hasil positif dari percobaan ini itu terbentuk warna pink sampai merah kecuali untuk isoflavon. Lalu pembuktiannya itu warna tersebut ini tuh muncul membuktikan adanya senyawa flavonoid yang tereduksi menjadi senyawa antosianin atau garam flavillum yang warnanya akan stabil jika garam ini tuh dalam suasana asam. Nah, selanjutnya nomor 4 itu ada uji fenolik dan juga saponin. Yang pertama, percobaan uji fenolik itu dengan menggunakan reaksi FeCl3 skemanya itu air OH ditambahkan dengan Fe3+, nanti akan menjadi FeOAr 6 kali pangkat 3 min. Nah, hasil positifnya dari percobaan fenol ini itu akan terbentuk warna biru atau biru keunguan. Selanjutnya ada percobaan saponin dengan uji busa. Skemanya itu nanti larutan tersebut akan dilakukan pengocokan di dalam sampel air nanti yang akan menghasilkan hasil positif dengan terbentuk busa yang cukup permanen atau stabil dengan ditandai dengan busa tersebut tuh nggak akan hilang selama kurang lebih 5 menit. Nah, yang terakhir nomor 5, saya akan menganalisis hasil dari semua uji dari praktikum ini. Nah, pada percobaan Mayer itu akan menghasilkan hasil positif jika ada kabut atau endapan putih. Nah,
Kalau Dragendorf itu akan menghasilkan hasil positif jika ada endapan jingga sampai merah. Nah, sedangkan yang steroid itu akan menghasilkan hasil positif jika menghasilkan larutan warna hijau kebiruan. Lalu pada percobaan flavonoid itu akan menghasilkan hasil positif jika warna larutannya itu merah muda. Nah, sedangkan fenolik itu akan menghasilkan hasil positif jika warnanya itu biru sampai biru keunguan. Nah, uji busa sendiri itu akan menghasilkan hasil positif jika busanya itu tahan lama kurang lebih atau stabil kurang lebih selama 5 menit. Tapi kalau busa hilang sebelum waktu 5 menit, artinya hasil larutannya itu negatif. Artinya itu tidak ada senyawa saponin alami di kadar yang cukup. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.